adalah hubungan antara suatu harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Ada hukum penawaran. Hukum penawaran ini berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak pula barang yang ditawarkan. Sebaliknya juga begitu, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula juga persediaan barang yang ditawarkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Saat harga barang murah, produsen akan lebih leluasa untuk memproduksi barang dan jasa sehingga barang yang ditawarkan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, saat harganya meningkat, produsen akan kesulitan untuk memproduksi barang dan jasa dan beresiko untuk gulung tikar sehingga barang yang ditawarkan akan menurun. Yang kedua adalah teknologi. Perusahaan menggunakan teknologi maju untuk menghasilkan barang produksi dengan cepat. Hasil produksi yang meningkat dengan biaya produksi yang murah akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak dengan harga tertentu, yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mempengaruhi penawaran dengan dua jenis. Yang pertama ada pajak dan yang kedua ada subsidi. Yang keempat adalah harga barang. Produsen akan menawarkan lebih banyak barang jika harga barang itu naik. Begitu juga sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka produsen akan sedikit menawarkan barang itu kepada konsumen. Selanjutnya kita akan bahas cara membuat kurva penawaran. Aku udah nyiapin daftar penawaran buku tulis, contohnya. Jadi kita akan buat kurvanya. Di bawah sini itu kuantitasnya dan di sini price atau harga. Jika membuat kurva jangan lupa titik nolnya. Nah, yang pertama itu ada keadaan A, harga barangnya 1000 dan jumlah barang yang ditawarkannya 100. Kita buat titik di sini ya guys. Terus yang kedua ada harganya 2000 dan jumlah barang yang ditawarkan 375. Lalu 3000 dan 600. Biar lebih mudah bisa bagian ini. Terus yang ketiga 4000 dan 800. Bisa baca kalau ya. Dan yang terakhir 5000 dan 900. Oke. Nah, setelah kita menentukan titik-titiknya, jadi kita bisa tarik kurvanya dan perlu diingat kalau kurva penawaran itu pada umumnya ditarik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang pergeseran kurva penawaran. Kita sudah membahas tentang kurva penawaran. Itu dulu kurvanya teman-teman. Nah, sama seperti yang tadi, kuantitasnya di bawah dan harganya di atas. Pergeseran kurva penawaran terjadi oleh beberapa faktor, kecuali harga barang itu sendiri. Faktor yang pertama ada pendapatan, selera, teknologi, dan lain-lain. Jadi kita umpamakan ini adalah penawaran 1, ini yang tetap ya, ini yang 2. Nah, jika kurvanya bergeser ke atas, itu tandanya terjadi penurunan. Sedangkan kalau dia bergeser ke bawah, berarti itu adalah peningkatan. Nah, selanjutnya kita akan bahas pergerakan kurva penawaran. Perlu diingat teman-teman, kalau pergerakan ini terjadi hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Jika harga barang itu berubah, maka akan terjadinya pergerakan. Ini nih titik awalnya nih kan. Terus kalau misalnya kurva itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, berarti harganya naik. Namun jika kurva itu bergerak dari kanan atas ke kiri bawah, artinya harganya turun. Nah, Selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan kurva penawaran dan permintaan. Nah, kurva permintaan dan penawaran ini terjadi jika titik potong kedua kurva yang menunjukkan bahwa jumlah permintaan barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah penawaran yang ditawarkan oleh produsen.
Oke, sebagai ilustrasinya kita akan buat contoh kurvanya. Kita itu contoh ini pada sumbu Y dan ini X, ini Y, ini X. Oke. Jadi yang pertama keadaan A yaitu kita bikin permintaannya dulu 500 ke 100. Berarti 100 titiknya di sini. Terus yang keadaan B itu 4000 ke 375. Berarti di sini. Nah, keadaan C itu 3000 dengan jumlah permintaan 600. Kita bisa lihat di mana letak ke sini. Selanjutnya keadaan D ada 2000 dengan jumlah permintaan 600. Yang keadaan E dengan 1000 dengan jumlah permintaan 900. Oke, jadi ini pada garis saya guys. Nah, ini adalah contoh kurva Permintaan. Selanjutnya kita akan buat kurva penawarannya. Dari keadaan A yaitu dengan harga 1000 dengan jumlah barang yang ditawarkan 100. Berarti ini posisinya di sini. Selanjutnya 2000 ke 300. C 3000 ke 600, nah 4000 ke 800. Dan terakhir 5000 ke 900. Tetapi ada ini dibawa ke kanan atas. Gak apa-apa ya guys. Nah, ini dia Jadi keseimbangan. letak keseimbangan itu adalah titik potong antara permintaan dengan penawaran. Jadi di sini Q atau keseimbangannya yaitu 3000